Hujan turun lagi. Kita menuju Soko. Let's go, berangkat menuju Soko. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apinya lagi mati banget, belum di charge jadi manual. Dek, udah laku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berangkat menuju rumah mertua. Awas. Jadi arahnya itu kalau ke rumah mertua itu ke timur ya. Ya ini masih di daerah SD saya, ini sekolah SD saya dulu. Ini MTS, bukan sekolahan saya, bukan alumni situ. Nah ini Masjid Saktijoyo, TPQ Saktijoyo itu saya belajar waktu SD, belajar Al-Quran. Ini jalannya sebagian ada yang rusak. Belum waktunya untuk diperbaiki, mungkin untuk anggaran jalan poros ini ntar bisa. Ups. Ini kondisi masih hujan rintik-rintik setelah tadi hujan deras. Ya ini jalan raya. Ini kalau lurus terus menuju Sumoroto, teman-teman semua. Ya, hari ini tuh saya disuruh orang tua. Kebetulan pada hari ini memperingati 3 bulan kelahiran anak saya yang pertama. Penonton semua, dulur-dulur, anak saya itu namanya Khaira Chandara Wikrama Romdoni. Mungkin mbak asing dengan nama Romdoni, adalah nama Romdoni, nama depan saya. Ya jadi biasalah adat Jawa Ponorogo itu kalau acara 3 bulanan anak itu diperingati dengan sodakoan, genduri, begitu. Terus nanti ngantar makanan ke tetangga, juga mengantar makanan ke besan, yaitu rumah mertua di Soko. Jadi ya terpaksa saya harus, ya gak terpaksa sih, ya ini sebuah keharusan. Walaupun hujan tetap nekat ini ke rumah mertua. Ya mau gimana lagi, anaknya juga saya atau saya minta untuk dijadikan pendamping hingga menghasilkan sebuah putri cantik yang pertama. Ini mau mengantar makanan, dulur-dulur semua, mengantar ke rumah mertua saya, tepatnya di Soko ya. Ini kita ambil jalur kanan di perempatan Condong ini. Nanti lewat Bengok, terus Paju. Ini pertama kali saya ngevlog, nggak tahu nanti hasilnya bagaimana. Masih perdana ngevlog ini. Kemarin beli kamera Xiaomi Y, ada di Facebook, buka-buka ada yang menawarkan dengan harga murah, sekitar berapa kemarin ya,
250. Padahal di sini pasarannya itu 500 lebih, 500 ke atas. Dia dapat murah ya, mungkin nggak tahu ya. Dia masih anak SMA, mungkin butuh duit lah buat beli apa itu paket internet mungkin ya. Ya ini desa Ngerandu, kecamatannya Kauman. Kalau desa saya tadi itu kecamatannya Jambut. Karena kondisi hujan, saya ini kamera saya ini tak kasih waterproof, nggak tahu nanti kena air hasilnya bagaimana. Pokoknya ya mohon maaf, ini masih perdana, jelek maupun tidak jelek, saya tetap menghargai karya saya sendiri. Kalau saya sendiri aja nggak bisa menghargai, apalagi orang lain. Jelek ya disyukuri aja. Yang penting tetap belajar, tetap berkarya. Ya penonton, ini saya masih menggunakan kecepatan sedang ini 60 km karena jalan desa penghubung antar kecamatan ini menuju kecamatan Siman. Ya, ini kiri kanan ini ya di sini seperti ini. Kalau Jawa itu rumahnya ya Jawa khas Jawa. Nah, sekarang ada yang semi modern juga. Nah ini kalau sebelah kanan saya ini gunung, terus ini juga sawah, juga kebun tebu buat dijadikan gula. Oh ini mobil mau kemana ya ini? Ini mobil sini saja. Nah itu rumahnya kan khas banget, semua adat, joglo, limasan, macam-macam lah. Aku juga kurang begitu hafal kalau nama-nama rumah adat, walaupun ya aku ya joglo ya hampir-hampir sama tapi punya perbedaan. Nah itu kalau di sebelah sana itu di gunung itu ada wisata baru teman-teman, wisata para layang itu untuk atlet-atlet itu loh, terjun payung. Itu di Desa Tatung tepatnya, kecamatannya ikut mana ya, Balong apa Kauman ya, kurang tahu, Balong kayaknya. Nah itu di situ, daerah situ ini masih terus dibangun, dan di situ sudah diakui terbaik nomor 2 untuk lapangan para layangnya. Lain waktu nanti main ke sana lah buat hiburan. Masa bermain kayu terus. Ini nanti saya juga ada maunya ini. Selain ngantar makanan ini, kebetulan kakak ipar saya itu tukang mebel. Bagus juga hasil karyanya. Mebel dari kayu jati itu. Nanti saya mau minta limbahnya. Itu teman-teman. Tak bisa menghindar apa-apa lah. Dan nggak cepat, santai. Ini jalannya masih banyak yang berlubang. Oke kita selesai ya. Oke agak sedikit lancar. Ini di depan itu jalannya sudah mulai bagus, aspalnya baru. Kalau ini masih rusak ini. Mungkin ini masih ikut desa Ngerandu mungkin, atau Sukosari ya. Nah ini masuk desa Nglarangan. Desa Nglarangan ini, nah, ini aspalnya sudah mulai bagus. Ini desa ini ada wisata religinya juga, makam salah satu bupati apa gimana ya, Polorejo, menuju ke sana kalau nggak salah. Itu makamnya di atas gunung. Ya benar, lewatnya Gapura tadi. Itu Bupati Polorejo itu kalau wilayahnya ikutnya Kecamatan Babatan tapi dimakamkan di situ. Kurang tahu sejarahnya bagaimana. Ini masuk desa masih Larangan atau Beringin enggak? Saya depan itu kan desa Beringin. Kita lebih percepat karena waktu ini sudah menunjukkan jam berapa ya, jam 4 sore kemungkinan, kalau enggak setengah 5. Tadi itu agak terlambat bungkusnya
ada yang kurang persyaratan orang Jawa itu pelas. Nah, itu kalau nunggu itu harus matang dulu. Jadi tadi hanya kurang itu pelas itu kayak botok. Terus dari apa juga? Wow, banjir. Semoga di perjalanan nggak ada halangan karena kondisi cuaca. Semoga hujan menjadikan berkah, nikmat. Ya, ini perempatan Beringin, Desa Beringin. Oh, tikungan, hati-hati. Masjid Darul Mutakin Beringin. Saya lihat dulu. Oh, cakep. Ya, mau gajah kameranya nggak mengembun atau ngefog ya. Ada fognya atau embunnya biar hasilnya bagus ini. Biasanya kalau nggak dikasih anti fog, saya kebetulan belum beli anti fognya itu biar tidak berembun action camnya. Ya, apa-apa. Wow, ini di depan, wow, ada tikungan keluar masuk desa Pentol. Ups. Misi. Ini saya juga pertama kali ngevlog, pengen ngetes baterai full itu kuat berapa jam. Aja nanti nggak mati di tengah jalan, baterainya habis di tengah jalan. Nah, ya ke kanan kita menuju ke Dengoke. Dengok bukan Dengoke, itu hanya candaan saya. Di Dengok, Gangjung Dengok atau perempatan Dengok atau lampu merah Dengok. Awas, selalu hati-hati. Ini ngevlog saya ini jangan di ya teman-teman, ini masih kayak nggak pakai, kurang menjaga safety, sarung tangan, tidak memakai sepatu. Kita bisa cuma ini jas hujannya warna pink, ini pinjam dari istri saya. Jas hujan saya itu ketinggalan di rumah senior saya, belum sempat ngambil. Ya terpaksa ya, warna pink ini, motornya motor street bike, jaketnya jaket pink, jadi bisa dikatakan anak punk. Berarti pinknya ini kanan kiri, ini sawah, terus itu sebelah sana itu Gontor, pondok modern Gontor 2. Oh, luas itu, santrinya ribuan itu Gontor itu. Jadi, teman-teman ini yang di Ponorogo itu ada pondok terkenal di luar negeri juga internasional, itu adalah pondok modern Gontor. Itu cabangnya sudah banyak. Kalau di Ponorogo itu ada 2, Gontor 1 dan Gontor 2. Ini yang di Nengok ini. Ya, lampu merah. Nah, ini nanti kita ambil kiri. Melanggar. Ya, namanya anak-anak. Juga ngawur ini. Masih lama. Kita menuju kota, kita lewat kota aja. Sebetulnya ada jalur alternatif lewat Kecamatan Lara untuk menuju Soko, tapi jalannya sedikit rusak. Saya ingin yang santai, walaupun biasanya saya sering lewat situ, lewat tengah hutan.
lebih asik yang sini. Ngecek kamera apakah masih nyala. Takutnya nanti mau. Oke. Sambil kiri apa kanan ini membawa kayu ini mungkin dari ngerayun atau dari Selaung atau ngerayun ini. Kayu ini dari perhutani mungkin. Kayaknya sih bau-baunya ini, kalau kayu itu saya melihat baunya ini kayu sengon ini kalau nggak salah ya. Pak sopir nanti kalau lihat YouTube saya tolong diingatin kayu apa ini. Ini biasanya buat bahan triplek plywood. Oh, masih ramai jalurnya di sini, hati-hati jalur ramai ini. Sore ini biasanya karena hari Minggu, jadi mungkin banyak yang pulang dari liburan. Ikut Pak Bir, ayo Pak Bir, agak cepat Pak Bir, tahan Pak Bir, biar saya juga bisa nyelip Pak. Ya ini karena muatan jadi dia nggak bisa cepat, mungkin kurang cepat. Truk itu kalau bawa muatan bahaya terlalu cepat dan juga bisa membahayakan orang lain, hati-hati. Ambil, oh masih ada, jangan dulu, masih ada elok, ada mobil berjejer. Apa kita ambil kiri aja ya? Benar, masih sabar, ambil kanan. Ini sebelah kiri ini rumah sakit umum Ponorogo ya, di sini di Paju ini. Oke, bismillah. Kembali melanjutkan ya. Nggak tahu ini micnya ini saya rekamnya sendiri-sendiri guys. Untuk rekaman suara saya gunakan HP. Kalau untuk kameranya ini nggak saya gunakan untuk merekam. Soalnya apa? Lah nanti kemasukan air waterproofnya kalau saya bolong kasih mic eksternal. Ya, masuk kota Ponorogo, kota yang terkenal dengan kota Reyok. Tadi melewati gedung Padepokan Pencak Silat tadi. Nah, ini menuju pertigaan lampu merah Jenes. Jenes ini ya. Kita mepet kanan aja, soalnya kita mau pakai lewat jalur jalan apa ya, di situ Basuki Rahmat, Sinduro dikenalnya. Nah, itu anak pondok itu, pondok Jenes. Lampu merah. Oh bahaya ini, mantaunya bisa terjadi. Mantau awas. Itu biasanya yang kurang teliti itu, mantaunya itu kan panjang gitu, takutnya nyangkut. Sering terjadi kecelakaan gara-gara apa, mantaunya itu nyangkut. Kadang juga yang hijaber itu juga ya bagus itu secara syariat, cuma roknya itu harus hati-hati ketika naik motor, harus dijaga itu, jangan sampai nanti menyangkut di mana itu, di roda motor, bahaya. Lebih baik hatinya aja yang menyangkut untuk laki-laki yang soleh. Kalau saya, wah jangan nanti dikeprok istri. Jalan Sinduro, Basuki Rahmat atau dikenal Sinduro. Di sini banyak pesantren juga di sini. Di sini ada pesantren Al-Quran yang lewat tadi itu. Oh ada peleknya rusak teman, nggak tahu itu tadi apa peleknya, apa kampasnya, apa bocor. Kayaknya kalau bocor nggak itu, air dibongkar. Ini rumah sakit Muslimat, anak saya dulu lahir. Pom Sinduro, ini pom yang terbesar mungkin ini di Ponorogo.
antrinya itu sampai di sini, sampai perempatan ini kalau ngantri itu. Ini nanti setelah sini lewat jalan mana ya, Jalan Terate atau Jalan DI Panjaitan, tempat saya dulu berguru mencari ilmu. Ya ini belok kanan, ini Jalan Terate. Ini sih Pak, saya mau belok ya, Jalan DI Panjaitan atau dulunya Jalan Terate. Sini saya dulu sekolah selama ya lulus SD sampai mau melepas lajang itu mondok di sini di Purbosuman desanya. Sekarang juga masih ngajar di sini, mengabdi. Nah itu ada tower yang nggak jadi, ada masjid tinggi itu pondok saya, pondok pesantren Nahdlatul. Itu 2004 sampai 2018. Kita lurus saja, kita lewat Siman. Pak Yoto tuh, Pak D Pondok, kakaknya Romo Yai. Dulu saya mengerjakan waktu di pondok, produksi saya itu waktu masih merintis itu ya di situ, di asrama yang nggak dipakai, bekas gedung sekolah yang nggak dipakai. Jadi biar tidak mengganggu aktivitas pondoknya. Ini rumah sakit nggak jadi, nggak jalan. Misi Bu, Pak, Bu, Pak, minggir, mau lewat, jangan nengah-nengah. Ini bel saya sudah keras ini kok, nggak mau minggir, apa nggak menakutkan gitu ya. Oke, kita menuju lampu merah Siman. Perempatan Siman ini kalau orang Ponorogo mengenal. Ini nanti setelah ke rumah mertua saya mau menuju ke rumah kakak saya. Sedikit flu dan batuk. Lampu merah Siman. Iya, wah. Kita lewat, ini belok kiri. Oh, cowok bertato itu kakinya, tangannya juga gaul men. Seni mengukir tubuh. Doraemon kakinya. Oke. Doraemon itu tato di kaki kirinya itu Doraemon. Ya kalau itu urusan individu masing-masing lah. Mau kamu tato, mau kamu tulis atau kau gambar sendok garpu, itu kan kita itu tubuhmu, selera kamu. Yang penting tetap jadi orang yang tidak merugikan orang lain. Itu aja. Oh, tadi saya ngopi di situ Iwakoka. Biasanya saya kalau awas. Oke. Biar dulu saja lah. Ya duluan Pak. Ini perempatan lampu merah Jeruk Sing. Jeruk Sing. Jeruk itu bahasa buah jeruk, sing itu dari bahasa India. Tidak, saya nggak tahu, hanya menerka-nerka. Tamannya ya ini untuk jaga-jaga biar tidak ngerem. Ini belok kanan menuju arah Kecamatan Pulung. Oh, siapa itu berbaju pirang? Oh, bule masuk kampung.
kok malah ngerasani uang. Berapa lah Maudu Hasanah. Saya keliru, bayar dari kanan menuju Kecamatan Pulung, nanti dilanjut Kecamatan Sokor, rumah mertua. Tancap, ambil kiri. Daerah mana ya ini ya? Ini kayaknya ikut daerah Tajuk. Kecamatannya Siman. Sini ada juga pemakaman apa kuburan Cina lek ngarani. Makamnya orang-orang Cina itu buat selfie biasanya. Terus ini di pemakaman Tajuk ini ada salah satu Bupati Ponorogo di era Adipati ya, itu Ki Merto sopo enggak ya, lali aku. Mertonegoro kalau nggak salah. Mohon diralat nanti untuk teman-teman yang lingkungan sini, lingkungan Tajuk khususnya kalau ucapan saya salah. Ini ada mbak-mbak cimcil, astaga bukan cimcil. Oh sedang berpacaran. Pegang-pegang pupu, lanjut ke mana? Sore-sore jalan sepi karena hujan. Bergandengan menuju mana? Oke, kita lanjut. Ngurusi anak kecil. Biarinlah, lagi puber. Bukan urusan saya. Selepak. Hujan mungkin ya, jadi agak sepi. Terus hari Minggu, jadi ya jalannya lumayan sepi. Ini tapi juga nggak boleh terlalu ngebut, ini jalannya habis hujan licin, harus selalu hati-hati. Sukun, daerah Sukun, sini banyak perkebunan kayu putih, diolah menjadi minyak kayu putih. Ya, jadi teman-teman yang ada di mana saja, ini sambil konsentrasi, jadi saya agak karena kecepatan tinggi, jadi bicara saya itu agak terputus-putus sambil mikir sambil konsentrasi. Oh, ada Mbak Pirang ini. Siapa di kau? Oh, ingat anak di rumah. Ya nggak apa-apa lah, untuk hiburan semata. Mbak-mbaknya kenceng juga ini. Oke, ini sih mbak. Wow, kayaknya petangkring. Ups, jangan nekat, biar selamat. Oke, berani, tarik. Fokus ke jalan, jadi bicaranya dikurangi. Ini daerah Sukun ini. Oh, itu kebun-kebun jagung ini kanan kiri. Tapi ini biasanya juga ada minyak kayu putihnya. Jadi pihak perhutani itu bekerja sama dengan masyarakat warga Ponorogo. Jadi boleh ditanami jagung asalkan nanti dibersihkan. Itu untuk menjaga kebersihan dari pohon minyak kayu putihnya itu. Jadi kanan kiri ini ada aslinya itu adalah perkebunan minyak kayu putih. Nah ini pinggir-pinggir ini kayu putih.
Nah, tapi kan jaraknya antara pohon satu dengan pohon itu ada jarak luas, jadi dikasih boleh ditanam, itu tidak mengganggu kualitas dari minyak kayu putih. Tapi harus ditata. Nggak tahu bagi hasilnya apa gimana, aku nggak tahu. Ini juga banyak yang sukses ini gara-gara berkebun di sini. Nah, itu di sebelah sana itu ada gubuk-gubuk dibuat seperti rumah yang besar di gubuknya itu. Biasanya kalau orang yang dari Soko, dari Poda itu kalau menanam tuh di sini 1 minggu, 2 minggu gitu, nggak baru pulang ke rumah kalau waktunya itu menanam atau waktunya panen itu. Nggak tahu di sana sudah ada listrik apa belum, nggak bisa bayangkan kalau malamnya itu. Ini di sini ini memasuki Kecamatan Pulung. Nah, ini di sini biasanya saya kalau mampir tuh di Gegan, Gegannya tutup. Ya, ini Gapuro masuk Kecamatan Pulung. Siapakah depan ini? Santai, yuk kita santai, jalannya pelan-pelan. Yuk kita santai, jalannya lancar. Satu mobil dulu, di depan ada motor gak? Oh, sabar aja lah. Satu mobil dulu kita salip. Ini pabrik kayu putihnya, minyak kayu putih. Nah, tadi perkebunannya yang ditanami jagung juga. Ini menuju Pulung. Ini walaupun sudah masuk daerah Kecamatan Pulung, desanya kurang tahu. Enggak apa. Satu. Ayo Pak, hari ini pulang hari kerja kayak. Misi Pak, Pulau Rien Pak. Nggak tahu noise-nya nanti gimana ya, kena angin suaranya terganggu atau tidak. Ini jam sepeda saya ini nggak cocok teman-teman, jadi saya nggak tahu jamnya, belum saya cocokin. Kemarin pas akinya saya cabut, otomatis waktunya berubah. Oh, ini juga perkebunan jagung dan kayu putih, minyak telan itu loh, minyak kayu putih itu. Anti kembung, obat kembung, masuk angin, ke Julino, pegal-pegal, macam-macam pokoknya. Satu pom ya teman-teman. Biasanya kalau belum pernah sini ada jaga bahan bakarnya, jangan sampai sulit cari pom. Tapi kalau eceran banyak. Siapa itu di belakang saya kayaknya mau menyalip? Saya salip ini dulu. Bapak Gojek atau Grab kita.
diselip. Ini enggak apa-apa, ini diselip. Jangan sungkan-sungkan. Diselip, disapa, disenyumin. Oke. Cukup kecepatan 80 km aja. Waktunya sudah surut kalau bahasa Jawa, atau sore atau petang bahasa Indonesia. Monggo Pak. Tak apa-apa Mbak. Wah wanginya. Ini perawan habis mandi mau keluar meceng. Parfumnya habis setengah liter. Maido meneh. Juara 1 Maido Hasanah. Kecamatan mau menuju Pasar Bulung. Nah itu sudah rame-rame, itu adalah pasarnya teman-teman, Pasar Bulung. Pasar Bulung, ya kita belok kanan ini menuju Kecamatan Soko. Ya mungkin ke kanannya sekitar itu ya 7 kilo kalau nggak 8 kilo, nggak pernah ngitung saya. Oke, oh Pasar Bulung, pasar buahnya, ini ada toko buah. Nah itu di depan itu ada cerita menarik teman-teman. Dulu waktu saya masih pacaran dengan istri saya, ini masih umurnya sebulan ini, si Mandura ini motor saya ini. Waktu April pertama kali pakai motor baru, ya nabrak anak nyebrang pakai motor, nggak tengok kanan kiri, butuhnya nyelonong. Ya di depan itu mau belok kanan, sudah ngerem sudah, tapi ya gimana, dia sudah nyelonong aja, akhirnya menabrak lah. Handle kopling sebelah kiri ini rusak, patah. Jadi ini nggak ori nih, yang ori kanan, karena jatuhnya ke samping kiri, jadi handle yang kiri yang patah. Itu kenangan. Jaket saya rusak, itu yang bawaan dari dealer, jaket CB 150R saya itu jebol. Akhirnya saya titipkan di toko swalayan tadi. Saya nggak cuma pakai kaos sana. Nah jebol, nanti dikira banyak pertanyaan, banyak wawancara, ya bingung jelasinnya kepada keluarga sana. Itu kenangan cerita dengan si Mandura itu. Ternyata jodoh. Yang namanya jodoh itu nggak akan kemana. Yang belum ketemu jodohnya jangan merana. Yang sudah dapat jodoh jangan kemana-mana. Ya, Lembu Joyo Perkasa, truk pengangkut apa iki? Alon-alon ya Pak. Aku tak nyelip. Paling kolek di belakangmu terus kelamaan. Oh di sini masih ada turun, terus nanti nanjak, ini harus hati-hati nih. Nunggu waktu nanjak aja, kalau sepi nanti kita tancap. Oh ini truknya kosong, jadi agak kenceng ini. Jaga jarak. Jembatan. Ayo Pak, maafkan saya Pak. Hampir saja di depan ada motor. Harus tancap gas. Tikungannya tajam ini, hati-hati nih.
Tugu Pancasila, Eza Winongo, Tunas Muda Madiun. Mbaknya mau becek nih. Ya mbak misi. Ya kita saling. Aduh, nanti nggak tahu nanti lauknya makanannya di dalam itu rusak apa enggak. Hutan Jati warung. Oh, pelan-pelan jalan licin waktu hujan. Ini kalau malam sepi banget guys, sepi banget ini lur. Ya tapi kalau sudah terbiasa ya nggak apa-apa, saya biasa saja sih. Ya kadang kalau merinding ya biasa kalau perjalanan malam, tapi itu sangat jarang. Cuma yang merinding itu orang rumah, itu mertua keluarga itu biasanya nggak boleh kalau pulang malam, atau istri saya. Tapi ya gimana kalau nggak pulang, masa nginep di rumah teman. Ya awalnya dulu juga masih takut-takut juga, ini kan hutan, ini hutan terus, ini panjang hutannya. Tapi kalau nggak dibiasakan ya jadi penakut. Ya yang sering saya takutkan di sini kalau bocor atau kehabisan bensin, kehabisan bahan bakar di tengah jalan teman-teman. Ya iku arep sambat sopo. Mas sambat anu ya dia nggak jualan. Oh, ini harus ngebel. Assalamualaikum ya ibadillahi sholihin. Malam ya sepi, gelap. Ya gelap hutannya, tapi kan kalau motornya ada lampunya, jadi tetap terang. Makanya saya tuh kalau punya motor ini tuh ya kalau bisa lampunya yang terang. Ini masih standar bawaan motor, lampunya nggak ada nggak ada aksesoris tambahan. Pengen sebetulnya, tapi yang penting jangan ya digunakan untuk waktu jalan-jalan yang agak gelap seperti ini, butuh penerangan tambahan. Kalau dipakai setiap hari ya kasihan, menyilaukan mata pengendara lain. Ya ini tanjakan Biteng ini turun nanti nanjak. Kita selip aja dulu daripada di belakangnya mobil. Ya ini sih mbak, bu atau tante, hati-hati di sini. Bikin santai aja. Tanjakan Biteng ini masih belokan terus nanjak lagi. Oh, melebar sedikit. Kalau nggak dilebarkan licin jalannya. Dibuat santai. Masuk desa mertua, desa Surusopo. Kita cek apakah mati. Oh masih nyala. Saya kira baterainya habis. Belok kiri, ini perempatan Pasar Suru. Popongan orang sini ngarani. Ini sudah masuk. Ini rumah mertua itu jalannya jelek, belum diperbaiki. Pak Lurah kalau lihat video ini mungkin terketok hatinya untuk segera membuat aspal goreng atau memberikan proyek setidaknya depan lah, di depan jalannya atau di aspal goreng. Ini kan jalur menuju dukuhnya mertua, ini kita lewat sini, lewat tengah sawah.
Ini lebih cepat, tapi jalannya sedikit rusak. Jangan kaget ya. Ya namanya cinta itu tak peduli jalannya di mana. Yang penting wanitanya. Nah, ini dia jalannya. Ini licin ini. Ya ini semua sawah. Pemandangannya bagus kalau sore seperti ini atau pagi. Itu bagus. Gunung-gunung tengah sawah. Ya namanya jalan itu ada yang rusak, ada yang halus, ya nggak apa-apa. Ya diibaratkan kehidupan kita aja, kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang sedih. Ya Pak Lurah, mugi-mugi tak dengane sehat, gandan di jalane apa kuwi ben apik. Sapa ngerti golek dalane apik sedadi tempat wisata. Kene dikai angkringan, kono dikai angkringan yo. Jalan tengah sawah indah, suruh. Wow, ini soalnya cepat rusak itu karena dilalui air ini. Jadi gampang rusak. Aspal pun kalau airnya itu nggak lewat selokan tapi lewat di aspal itu ya gampang rusak. Ini habis dibangun ini. Plesengan ini pinggir ini gaya lebih bagus. Kemungkinan saya kira kok nggak lama dibangun jalannya ini, karena kan pinggirnya sudah direnovasi, sudah dibangun bagus. Nah tinggal jalannya. Ups, licin, pelan-pelan. Ini kalau dinekati bisa bahaya ini. Pinggir sini tuh dalam ini teman. Dan di sini sawah ini juga dalam ini. Lebih baik hati-hati, yang penting cepat sampai. Oh sampai sini bangunannya. Hampir licin jalannya. Duh, nggak tahu nasibnya nasi saya itu. Nasi buat mertua. Belok kiri. Ini masih rusak, harus sabar. Kalau ke rumah mertua itu ya melatih kesabaran, nggak bisa kenceng tancap gas seperti tadi. Monggo Pak. Pak kontol. Di aman beli rokok. Oh licin jalannya. Aduh, ada airnya enggak? Oh ini ada pohon bambu jatuh, malang ini bahaya ini kalau ada mobil. Hampir sampai. Belok kiri. Oh. Tuh, ambil tengah aja, licin. Lawang ya udan ya mantolan. Opo? Oh, ora Mas. Ya meng letik-letik. Siap deh. Iki blasum sing lega. Ah, salah sempet anu. Ya apa iki? Murah. Oh, apa lho, Mbak? Lah kek isa awale.
Ya kaya anune marah-marah. Mboke. Wah,